Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa fi ayatin ukhra yaqulu tabaraka wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala hadhihi al-ayatil karimati insyaallahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mengawali dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, maka selayaknya kita termasuk di antara hamba Allah yang bersyukur. Dalam sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang hakikat syukur yang sederhana. Dalam sebuah riwayat Nabi pernah mengatakan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi indahu quwwatu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Siapa yang di waktu subuhnya, artinya waktu kita bangun tidur itu, mu'afan fi jasadi, bangun-bangun kita merasakan badan sehat walafiat, aminan fi sirbi, lingkungan dan persekitaran kita aman, bukan tempat yang sedang konflik atau mungkin sedang suasana tak aman macam saudara kita di Palestina hari ini ya, yang kita mendoakan, membantu dan selalu berharap mudah-mudahan Allah berikan pertolongan pada mereka. Dan ada yang bisa dimakan hari itu. Jadi 3 poin ini saja yang disebut Nabi: sehat, waras waktu bangun, lingkungan aman, dan ada yang bisa dimakan hari itu. Kata beliau, faka'annama hizat lahud dunya. Kalau yang 3 itu ada setiap paginya pada kita, maka seolah-olah dunia itu sudah diberikan oleh Allah pada kita semua. Karena itu alhamdulillah, subuh hari ini insyaallah nikmat sehat inilah yang membawa kita pada mudahnya untuk beribadat, duduk dalam majelis taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dari mulai salat subuh berjamaah dan duduk sampailah nanti selesai. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah mengkaji beberapa pertemuan tentang perjalanan hidup beliau dari Fiqhus Sirah An-Nabawiyah lil Imam Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Pada pertemuan yang terakhir 2 pekan yang lalu, bahasan kita sampai di bab tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang istimewa, monumental dan bersejarah. Bahkan hari ini termasuk di antara libur nasional, peringatan atau peristiwa
Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap tahun diperingati melalui peringatan-peringatan hari besar Islam, dan kita sudah membacakannya yang diambil dari kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi, dan ibrah atau hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian yang istimewa tersebut. Para jamaah yang berbahagia, kita lanjut pembahasan setelah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan kejadiannya sudah menjelang akhir-akhir tahun di mana Rasul menetap di kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau masih ingat, sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu diawali terlebih dahulu dengan kejadian yang membuat Rasul bersedih, yaitu Amul Huzn, kewafatan dua orang yang dicintai dan mencintai Nabi, pamannya Abu Talib bin Abdul Muttalib dan istri beliau yang dicintainya, yaitu Sayyidatuna Ummul Mukminina Khadijah bint Khuwailid. Lalu hijrah Rasul ke Taif, dan terakhir itu adalah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dulu waktu Rasul masih di Mekah, itu tiap kali musim haji, jadi haji ini walaupun nanti manasiknya itu, pelaksanaan dan tata caranya dipatenkan oleh syariat kita, ya, melalui ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan ayat-ayat haji yang lain juga hadis Rasul, khudhu anni manasikakum. Itu orang-orang terdahulu sudah datang ke kota Makkah untuk berkunjung ke Ka'bah Baitullah, dan musimnya pun sama. Al-hajju ashhurum ma'lumat, di bulan-bulan yang hari ini kita umat Islam pergi haji. Walaupun saat itu syariat haji belum untuk umat Islam, kan umat Islam masih sedikit, belum juga ada syariat. Baru ada syariat itu ya puasa, sholat setelah kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang lain-lain nanti itu baru diwajibkan ketika Rasul sudah berhijrah ke kota Madinah. Nah, waktu Nabi masih di Mekah, itu tiap kali musim haji, Nabi pasti akan datangi kabilah-kabilah yang datang ke Baitullahil Haram. Kabilah-kabilah, orang-orang yang datang dari luar Makkah didatangi oleh Nabi. Mengapa didatangi oleh Nabi? Nyampaikan risalah Islam ini, membacakan ayat ya kepada mereka dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana Nabi ngajak orang Quraisy Mekah untuk nyembah Allah, musim haji dimanfaatkan oleh Nabi untuk mengajak orang-orang yang dari luar. Kan datang tuh orang dari luar nak berkunjung ke Baitullahil Haram. Ini dari dulu. Kan dulu waktu kita bahas tentang kejadian Abraha nak menghancurkan Ka'bah, itu motifnya juga karena tahu Ka'bah ini dikunjungi orang tiap-tiap tahun, dia udah senang. Nah itu ya. Nah inilah kemudian yang dijadikan di antara jalan dakwah Rasul. Nah, ini orang mumpung lagi banyak datang dari luar Makkah, lagi musim haji begini, Rasul datang itu kabilah-kabilah itu, kan mereka berkumpul berkelompok-kelompok datang untuk kemudian ziarah ke Baitullahil Haram. Didatangi oleh Rasul, diajak ya. Lalu kemudian mereka juga dipesankan untuk kemudian berjuang bersama beliau. Nanti juga disampaikan tentang cerita surga dan neraka, ya sebagai reward lah dan punishment begitu, atau untuk kemudian imbalan ataupun ancaman. Tapi kita tahu juga bahwa tiap kali Rasul mengajak itu, terutama di periodisasi Mekah ini, itu selalu juga mendapatkan penolakan. Mengapa sampai mendapatkan penolakan? Karena dakwah Rasul ini tidak pernah didiamkan oleh orang-orang Quraisy. Itu ya, yang kemudian menjadikan dakwah Rasul ini, kalau kita lihat, memang istimewa dan luar biasa perjuangan beliau itu.
Jadi tiap kali Rasul itu datang ke tiap-tiap kabilah itu, tokoh-tokoh Quraisy itu macam Abu Lahab tak pernah tinggal diam, dibelokinya Nabi itu. Maka tiap kali nanti Nabi nyampaikan, ngajak orang tuh masuk Islam, bacakan ayat Quran, menyuruh mereka untuk bertauhid, itu Abu Lahab selalu menguntit Nabi. Oh, dipelokinya oleh Abu Lahab ini. Sambil dia ngomong, jangan kalian mengikuti budak ini katanya. Jangan kalian ikuti orang ini. Sesungguhnya dia ini orang yang keluar dari agama leluhur dan dia ini pendusta. Ya. Sehingga akhirnya apa? Dengan cara ini kabilah-kabilah itu menolak dakwah Nabi, karena mereka juga mengenal Abu Lahab ini di antara orang yang dikenal di kota Makkah, termasuk di antara orang yang terpandang. Nah, ini ya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara perjuangan-perjuangan beliau yang berat. Nah, ini sehingga kemudian muncul mudah-mudahan harapan di dalam hati kita, wabil khusus di masih bulan beliau ini ya. Masih bulan Ar-Rabiul Awal. Hari ini tanggal berapa hari ini? 28 ya, Ar-Rabiul Awal. Bulan yang kita jadikan untuk mengenang Rasul karena disebut sebagai bulan kelahiran sekaligus juga kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dakwah yang dilakukan Nabi ini yang pada musim haji, walaupun setiap kali musim haji itu dakwah ditolak, Nabi tak putus asa. Ini kan juga ibrahnya istimewa, kita jadi ambil pelajaran. Kalau dakwah itu kalau sekali ditolak lalu berhenti, selesai. Ya, tapi Rasul tidak begitu. Rasul contohkan. Dan ini jadi suri tauladan untuk kita kalau ngajak orang buat baik, kalau ngajak kemudian orang untuk melakukan amal saleh. Kita lemah kalau penolakan yang kita dapatkan paling disengengkan orang misalnya, atau didiamkan, atau paling banternya tidak dituruti oleh orang. Kalau Rasul kita sampaikan sirah beliau, ditolak itu macam-macam bentuknya. Ada dakwah dibalas dengan lemparan batu, macam beliau hijrah ke Taif waktu itu. Ya. Kalau di Makkah tak usah disebut, lagi sholat diuntali kotoran unta dan sebagainya ya. Nah, ini dakwah yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada tahun 11 kenabian ya, kan Rasulullah itu hijrahnya tahun ke-13 kenabian. Ini tahun-tahun akhir Rasul di Mekah. Rasul itu juga sama mendatangi kabilah-kabilah yang datang pada musim haji sebagaimana yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ketika berada di satu tempat namanya Aqabah, ini diingat kalau kita ngaji sirah nabawiyah ya, karena nanti ada peristiwa istimewa namanya Bait Aqabah, Baiat Aqabah yang pertama dan ada Baiat Aqabah yang kedua. Aqabah hari ini itu tempat antara Minah dengan Makkah ya. Kalau nanti ada kesempatan berangkat haji, mudah-mudahan insya Allah sampai ke tanah suci untuk haji semua, amin ya. Minah, Makkah, nanti tanya orang-orang di sana itu, terutama orang tempatan, orang asli situ, mana yang kalau dia tahu, tapi ya kalau dia tahu, kadang-kadang orang mereka sendiri pun banyak tak tahu juga. Ya, tempat-tempat bersejarah itu, apalagi kalau Makkah hari ini kan sudah banyak yang ini artefak atau peninggalan bersejarah itu dikabur-kaburkan tempat itu ya, bahkan sebagiannya hilang sehingga sulit untuk ditemui. Tapi kalau yang tempat-tempat bersejarah itulah, kalau ada yang tahu silahkan ditanya. Aqabah ini nanti disitulah Rasul mengambil baiat orang-orang Madinah terutamanya yang masuk dan berjanji setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempatnya itu antara Mina dengan Makkah, di sekitaran area melempar jumrah itu ya, jamarat, itu Aqabah. Nabi bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Khazraj. Ini tahun yang ke-11 kenabian tadi itu ya. Rasul bertemu dengan kelompok yang ketika ditanya oleh Rasul, kalian ini siapa? Dijawab oleh mereka itu, kami ini orang-orang dari kabilah Khazraj di Madinah ya, dari Madinah. Lalu ditanya lagi oleh Rasul, kalian ini apakah orang-orang yang berteman dengan orang-orang Yahudi Madinah? Mereka menjawab, iya benar. Lalu Nabi SAW bertanya, mau tidak kalian duduk-duduk sejenak dengan saya di sini? Diajak Nabi untuk duduk-duduk ya, bercakap-cakap, berbincang. Oke, kata mereka, boleh.
Ya ini kan juga metode ya. Kalau kita mau dakwah itu cari kemudian kesempatan yang kita kira-kira bisa duduk untuk ngobrol dengan mereka. Ya, tentu situasi dan kondisinya sesuai dengan keadaan. Kalau dakwah fardiyah tuh begitu. Kalau kita ngajak orang ini misalnya, ngajak dia untuk sholat, kita tahu kawan kita ini muslim tapi belum rajin semayang. Cari cara agar di mana kita kemudian bisa ngobrol lama dengan dia, sehingga nanti bisa masukkan omongan untuk ngajak dia sholat itu. Ya, kalau misalnya diajak majelis ini memang dia tak hadir di majelis. Yang ini kan yang lah bagus nggak loh sebetulnya yang hadir ini, yang lah sholat subuh berjamaah. Yang tak sholat subuh di mana? Di rumah. Maka mengajaknya itu yang efektifnya dakwah personal itu, dakwah fardiyah. Ya, dakwah yang satu orang ke orang yang lain itu. Nah, cari kesempatan sama macam Rasul ini, dia cari peluang. Ini kalau dakwah langsung buat tabligh akbar kata yang dengar, dibubarkan oleh Abu Lahab. Sama macam kejadian Rasul ketika turun atau selesai peristiwa Isra Mi'raj mengumpulkan orang-orang, dibubarkan itu. Maka caranya apa? Dakwah tadi itu, personal atau per kelompok. Ini ada kelompok datangi. Kamu dari mana? Dari Khazraj, diajak Nabi. Boleh tak kita ngobrol sebentar? Boleh kata mereka itu. Lalu mereka duduk bersama beliau. Ternyata apa yang disampaikan Rasul tentang agama ini. Diterangkan, beliau dapat wahyu, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini. Nah, yang kemudian membuat orang-orang Khazraj ini beda dengan kelompok yang lain, kabilah yang lain, karena mereka ini berteman dengan orang Yahudi di negeri mereka. Orang Yahudi itu dulu kan ahlul kitab. Agak beda jauh dengan Yahudi sekarang. Yahudi sekarang kita doa agak hancur ya, kan doa kunut. Macam tak kemarin doa kunut nazilah Jumatan itu ya. Kan ada seruan untuk menyampaikan tema khutbah itu tentang Palestina. Kemudian diminta doa kunut nazilah. Ada doa dalam kunut nazilah itu, Allahumma alaika bil yahud, Allahumma alaika bil yahud. Masuk kitanya, ya Allah tolong hancurkan Yahudi itu ya Allah. Ya, ini Yahudi, terutama Yahudi hari ini yang secara organisasinya tergabung dalam Zionis ya, atau kalau mereka menyebut negara ya Israel. Ya, kalau dulu Yahudinya itu ahlul kitab, mereka membaca Taurat. Nah, orang-orang Khazraj ini berteman dengan mereka, orang-orang Yahudi di Madinah itu, sehingga kemudian orang-orang Khazraj ini tahu sedikit banyaknya tentang perjalanan hidup orang hari itu dan orang sebelumnya, termasuk kenabian begitu ya. Nah, orang-orang Yahudi ini jadi kawannya orang-orang Khazraj untuk diskusi atau ada perselisihan ya, dan kemudian ditengahi, diselesaikan oleh pemuka-pemuka Yahudinya. Nah, mereka tuh sudah tahu, orang Yahudi itu pernah mengucap bahwa ini sudah dekat waktunya, sesungguhnya kata mereka itu telah tiba saatnya ini akan diutus seorang nabi lagi, seorang nabi, dan nabi itu akan jadi nabi yang terakhir, kata orang Yahudi itu ya, menjadi nabi yang terakhir. Nah, kami akan mengikutinya, kata orang Yahudi itu. Ini nanti sebetulnya ada faktor bahwa juga mereka itu berharap nabi itu dari klannya mereka, dari kabilahnya Yahudi. Pada akhirnya ternyata bukan, kan nabi itu dari orang Quraisy, Makkah, yang tidak terjamah dengan Yahudi dan Nasrani ini secara umumnya itu ya. Nah, ini yang kemudian jamaah yang berbahagia, sehingga setelah Rasulullah bicara dengan orang-orang Khazraj ini, mengajak mereka untuk masuk Islam, mereka ini saling pandang begitu ya. Oh, ini mirip dengan yang disampaikan sahabat-sahabat kita Yahudi di Madinah ini. Mirip-mirip, karena memang berasal dari asal yang sama. Kan orang Yahudi baca Taurat, orang Nasrani baca Injil. Dari mana sumbernya? Sama. Ya, agama samawi. Agama langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu ngomong, orang-orang Khazraj tadi, demi Allah kata mereka, ketahuilah inilah mungkin nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepadamu itu. Ya, Yahudi kepadamu. Maka jangan sampai kita ketinggalan. Nah, begitu. Akhirnya orang-orang Khazraj ini bersedia masuk Islam. Tengok ya,
Kalau Allah berkehendak mudah orang itu terima hidayah, mudah orang dapat hidayah. Sebagaimana kalau orang lah apalah pekat hatinya, tekak bantah macam Abu Lahab, Abu Jahal begitu ya. Siapa lagi tokoh-tokohnya itu nanti mati kalau itu dalam perang Badar ya. Umayyah bin Khalaf, Utsbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham. Ya, walaupun lah di depan mereka Nabi lah sudah sering disampaikan ayat, tapi kalau lah tertutup dari hidayah Allah ya tertutup. Nah, orang Khazraj ini ketika mendengar apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersedia, kami siap katanya masuk Islam dan berkata, kami akan tinggalkan kabilah kami itu yang selalu musuhan satu sama lain ya. Maka tidak ada kabilah yang saling bermusuhan begitu hebat seperti mereka itu. Memang terkenal ya. Aus, nama suku di Madinah itu namanya Khazraj. Itu karakter mereka dulu ya, saling perang, saling musuhan dan sebagainya. Nah, mereka berharap mudah-mudahan dengan sosok Nabi Muhammad, karena mereka melihat tanda kebaikan pada diri Nabi Muhammad itu, mereka mudah-mudahan nanti bisa mempersatukannya. Nabi itu bisa tolong mereka untuk tidak bermusuhan. Nah, ini ya kisah-kisah awal sebelum kemudian jamaah yang berbahagia terjadinya peristiwa Baiat Aqabah yang pertama. Nah, ini juga kemudian nanti jadi sebab mengapa ketika Rasul hijrah di Madinah itu dapat sambutan yang positif. Kan kita kemarin bicara hijrah Nabi ke Taif. Nabi hijrah ke Taif, ya sebaik saja beliau masuk ke Taif, dakwah ngajak orang di sana untuk masuk Islam, dan di situ juga banyak keluarga beliau, family beliau, tapi justru ditolak, dilempari beliau berdarah-darah keluar dari kota Taif. Tapi ketika beliau hijrah, yang berat itu pertama nak keluar Mekkahnya dan di perjalanannya. Jauh Pak, Mekkah Madinah itu ya. Kalau kita yang umroh masih tahu tuh, naik bis berapa perjalanan, berapa jam? 5 jaman ya. 5 jaman atau lebih kurang lah itu. Ada sekali berhenti biasanya di rest area. Kalau nak agak cepat ya hari ini ada kereta cepat itu ya. Siapa yang naik kereta cepat itu? Berapa jam? Berapa jam? Ada yang pernah naik? Kami umroh tak naik-naik yang itu. Karena jamaah tua-tua ya. Jadi tidak ada yang naik itu. Sekitar 2 jam ya lebih kurang kereta cepat Madinah Makkah atau Makkah Madinah. Jadi yang berat waktu Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu nak keluar Makkahnya, nanti kita sampai insyaallah di pembahasan hijrah. Dan di perjalanan itu karena sembunyi-sembunyi singitan. Tapi ketika sampai di Madinah itu justru disambut dengan sangat baik. Bahkan ada dinisbatkan yang syair yang sering kita baca hari ini. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itu kan dinisbatkan itu syair yang menyambut kedatangan Rasul pada waktu sampai di Madinah, hijrah itu. Di antara sebabnya mengapa orang Madinah itu menerima dakwah Rasul, kan nanti ada sebutannya kelompok Ansor, umat Islam yang tinggal di Madinah, untuk membedakan sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah dari Mekah yang disebut kelompok Muhajirin. Ya, 2 kelompok besar inilah yang nanti itu menjadi penolong Nabi. Bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, 2 kelompok istimewa ini. Itu sebabnya mengapa Rasulullah diterima dengan sangat baik, karena Rasulullah dakwahi dulu ketua-ketuanya ini pada waktu mereka itu sampai di kota Makkah untuk berhaji, ya, untuk ziarah Baitullahil Haram. Khazraj ini balik mereka ke Madinah, ya disampaikan ke kabilahnya, disampaikan ke keluarganya. Ya, nampaknya lah ada Nabi di sana, kami lah ikut ajaran dia. Ya, ini para jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga tahun itulah Islam itu tersebar di Madinah. Tersebar di Madinah. Tidak seperti penolakan yang didapatkan Rasul di Mekah, tanah kelahiran sendiri. Nah, tahun berikutnya kan tadi tahun ke-11. Berarti tahun ke-12 kenabian, ada 12 orang lelaki dari Ansor, dari Madinah ini, itu datang di musim haji, menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah tadi itu. Makanya tadi saya sebut ya, kalau maka ada istilah jumrah Aqabah. Ya, jadi memang letaknya itu kejadiannya dekat-dekat. Ya, tak katik lagi pohonnya itu, tak katik lagi ya. Kalau yang haji tengok Jamarat itu tempat melempar itulah tinggi-tinggi.
Ya anggaplah di situlah, di sekitaran itu. Atau mungkin kalau ada yang tahu persis, minta tunjukkan kira-kira di sebelah mana dulu kejadian Rasulullah ngambil baiat. Baiat itu janji setia, Pak. Ya baiat. Nah, kalau tampilan zahirnya itu sambil pegangan tangan begini. Hari ini kalau ada di antara bapak-bapak yang ikut-ikut macam tarekat, ya, ada enggak yang ikut tarekat atau apa semisal itu, ya? Itu biasanya nanti ada baiat juga itu, ya. Nah, tinggal nanti ada baiat yang sahihah, ada baiat yang fasidah, ya, ada yang baiat yang benar, ada baiat yang rusak kalau ternyata kelompoknya kelompok yang sesat. Ya, inti baiat itu janji setia dengan pimpinan. Karena ini baiat dengan Nabi, janji setia dengan Nabi untuk tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini yang 12 orang dari Ansor dari Madinah ini di musim haji tahun ke-12 datang nemui Nabi. Nabi, kamilah dengar, Muhammad kamilah dengar tahun kemarin yang datang ke sini lalu kau sampaikan dakwah Islam ini, mereka balik nyampaikan ke kami. Nah, kami sekarang pula nak baiat. Nah, begitulah lebih kurang. Ya. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi istimewa. Jadi bukan ujuk-ujuk kalau ke Madinah itu tidak. Ya, bukan tiba-tiba Nabi langsung diterima di Madinah. Nyaman, tidak seperti di Taif, bukan tiba-tiba, tapi karena diawali dengan dakwah beliau yang sudah dilakukan ketika orang-orang Madinah itu sampai ke Mekah untuk berhaji. Jadi oleh Rasulullah apa dibaiatlah mereka itu. Dibaiat. Ini yang kemudian agar mereka pada akhirnya nanti bersedia menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti dikisahkan itu, ya, tentang cerita baiat itu, diantaranya untuk mendukung Nabi, berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah peristiwa baiat itu, pembaiatan itu, maka orang-orang Ansor ini, utusan ini, ya sudah balik lagi ke Madinah. Balik lagi mereka ke Madinah. Maka bersama mereka itulah Rasul. Ini juga faktor hebatnya juga, ya, mengapa nanti betul-betul Islam itu cepat nyebarnya di Madinah. Memang betul Madinah itu disebut kota Nabi, ya, Madinah Al-Munawwarah, terang, nur itu cepat nyebar. Nabi sertakan mereka seorang sahabat beliau yang orang Makkah, namanya Mus'ab bin Umair. Ini juga sosok sentral ini, ya, disebut Safir Al-Awwal, duta Islam pertama. Sebelum diutus untuk mengajarkan Islam pada waktu Islam semakin tersebar, Mus'ab dulu diutus oleh Nabi. Mus'ab, kau meloi orang-orang Ansor ini ke kota Madinah. Kau ajarkan apa yang telah aku ajarkan kepadamu untuk ajaran agama yang mulia ini. Maka pergilah Mus'ab bin Umair ini mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum yang sudah ada, termasuk sholat. Karena sholat kan sudah diturunkan ini di tahun ke-12 ini, karena sebelumnya pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah ini, sehingga kemudian nanti juga Mus'ab ini terkenal. Mus'ab bin Umair terkenal sebagai mukri Madinah, orang-orang yang membacakan Al-Quran bagi penduduk Madinah. Nah ini, ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang ingin saya sampaikan tadi bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ke kota Madinah pada peristiwa hijrah itu tidak tiba-tiba. Mengapa kemudian ngapa Rasul itu disambut di Madinah, bukan macam di Taif? Kalau di Taif tadi hijrah sampai ke Taif dilempari orang, karena Rasul tidak pernah. Sebelumnya itu ada orang Taif yang masuk Islam dulu, atau Nabi utus seorang guru dulu untuk orang Taif. Ini yang bedakan dengan ketika Rasul hijrah di Madinah. Rasul hijrah di Madinah, disambut siap-siap itu. Bahkan nanti ketika Rasul sampai di Madinah menginap di salah seorang rumah sahabat, orang-orang Ansor itu berlomba-lomba ngasih hadiah untuk Nabi. Kan hijrah itu tidak bawa apa-apa. Ya, sahabat-sahabat juga dijamu, orang-orang muhajirin itu difasilitasi. Nanti kita ceritakan itu, dipersaudarakan, ya, disambut dengan sukacita. Bahkan tadi kita katakan disambut dengan bait-bait syair, kerinduan mereka itu. Mereka lah belajar Islam, lah dengar tentang Nabi. Saat itu Nabi itu betul-betul datang ke sisi mereka pada peristiwa hijrah. Nah ini para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kisah Nabi dakwah ketika musim haji, lalu kemudian baiat pertama itu orang-orang yang datang diutus oleh orang Ansor kepada Nabi, lalu Nabi juga kemudian utus Mus'ab bin Umair jadi guru ke kota Madinah. Nah itulah faktor-faktor yang kemudian
menyebabkan ketika Rasul hijrah ke Madinah itu selesa, nyaman betul ya. Tadi yang kita ceritakan, yang berat itu keluar dari Mekkahnya. Karena mereka orang-orang Mekkah tuh mulai ini ada perasaan, ini Muhammad ini nampaknya sudah ada pendukung di kota itu, di Madinah maksudnya. Ini jangan-jangan dia nak keluar. Maka nanti dalam peristiwa hijrah itu kita akan ceritakan itu bagaimana dramatisnya ya suasana ketika Rasul hendak keluar dari Mekkah. Ya, nanti ada beberapa sosok-sosok istimewa yang mengiringi peristiwa hijrah Rasul dari Mekkah ke Madinah tersebut. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Lalu apa ibrahnya? Nah, kan begini, kalau dalam kitab Fikih Sirah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini, tiap kali cuplikan perjalanan hidup ini pasti beliau selipkan ibrah di penghujung bab itu. Apa ibrah kejadian-kejadian yang kita sampaikan hari ini? Ada beberapa ibrah yang bisa kita lihat, termasuk kemudian yang disampaikan oleh Syekh Al-Buti ini. Pertama kata beliau apa? Kesabaran. Fasabrun jamil ya. Kesabaran itu pasti ujungnya indah. Ujungnya pasti manis kalau orang sabar itu. Dan sabar itu memang dah kate batasnya, Pak. Kalau misalnya kita nahan sabar ya. Sampai kemudian naik pula baran gitu tuh. Naik baran tuh apa? Emosi pula misalnya. Ya, karena merasa sabar terus sampai ngomong, jangan main itu terus, hati-hati, sabar nih ada batasnya. Ada kan gitu kayak ngomong begitu ya. Ada istilah sabar tuh ada batasnya. Kalau kita ngomong sabar tuh ada batasnya, berarti sampai batasnya itu tidak sabar lagi, nah begitu ya. Iya, karena hakikat sabar itu memang tak bertepi, dia tak kata batasnya itu. Fasabrun jamil, dan kesabaran itu pastilah jerih payahnya itu baru nampak di penghujung, biasanya begitu ya. Dia akan ini buah kesabaran kita selama ini. Nah begitu lebih kurang ya. Kita kalau dapat masalah atau memperjuangkan sesuatu di awal, di tengah, ketika dituntut kesabaran itu memang berat. Tapi ketika sampai pada hasil yang diinginkan, buah dari kesabaran itu, baru kita mengingat-ingat, oh senangnya, oh perjuangan selama ini rupanya hasilnya. Nah sama juga tanaman yang ditanam oleh Rasul, dakwah yang kemudian disampaikan pelan-pelan oleh beliau ya, yang kemudian tadi lewat orang yang datang pada musim haji, lalu Mus'ab bin Umair diutus ke kota Madinah itu, pada akhirnya menghijau tanaman itu ya, menghijau, tumbuh subur, untuk kemudian nanti ketika Rasul sampai di Madinah itu justru disambut dengan sukacita oleh orang-orang Madinah Al-Munawwarah. Nah ini ya. Nah jadi sebelum kemudian membahas hasil-hasil itu yang menggembirakan itu, mari kita lihat lagi tabiat kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bukan karena kesabaran Nabi, Pak, tak sampai risalah Islam ini ke kita. Kalau misalnya sekali dilempari kotoran unta, ya Allah, ya bertemu malaikat, misalnya malaikat, jadilah aku berhenti jadi nabi, misalnya resign, pacak emang pekerjaan kita misalnya ya. Tidak pernah Nabi kemudian mengucap begitu ya, sampai pada titik yang paling nadir itu, yang paling sedih kan ke kota Taif. Jadi nanti kalau Bapak ada rezeki ke tanah suci, baik umrah atau haji, yang ada lawatan ke Taif, itu yang diingat, yang yang dijadikan ibrah itu peristiwa ini dulu, Pak. Jangan senang-senangnya dulu ke Taif, karena di Taif itu kan banyak wahana. Saya tengok itu ya, Pak, kamu ngapa ke Taif? Main wahana, main yang apa itu kan banyak. Ini banyak wahana nih, tempat yang lain ya. Jauh nih yang kamu main wahana sampai ke Taif itu ya. Maksud saya boleh kalau memang waktunya agak luang. Kan biasanya umroh yang 12 hari atau orang yang berangkat haji ya, kan ada cable car apa-apa itu, Pak ya. Nah itu boleh, silahkan. Tapi ingat, peristiwa yang istimewa itu yang ini. Nah ini kalau tak disampaikan, takut nanti itu ya lawatan-lawatan baik ke kota Taif itu ngenang peristiwa ini. Nah, makanya mudah-mudahan kalau yang ada lawatan ke situ, mutawifnya itu mudah-mudahan nyampaikan ini ya. Paling tidak waktu dari Mekah ke Taif kan itu berapa? Sejaman lebih kurang ya, naik bis. Mudah-mudahan mutawifnya nyampaikan tentang peristiwa hijrah Nabi. Karena ini yang penting itu, mengingat sejarah tentang perjuangan beliau ini, kesabaran beliau. Kan titik paling nadirnya tuh di situ, yang Nabi keluar dari kota Taif berdarah-darah ya. Itu posisi genting. Nabi sedang paling sedih waktu itu,
karena ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid, lalu berharap ketika ke Taif itu karena merasa di situ banyak kawan, family, dakwanya diterima, tapi kemudian justru dilempari. Ya, itu sampai kemudian ada Malakul Jabal yang kita ceritakan itu kan, malaikat penjaga bukit siap untuk kemudian meluluh lantakan orang Taif itu. Tapi apa? Bukti kesabaran. Kan kalau orang tak sabar, Pak, ada tawaran begitu pasti. Kalau kita di posisi Nabi SAW, ya mungkin lain ceritanya dalam sirah Nabawiyah itu kan. Muhammad, lah tahu aku apa yang orang Taif lakukan untukmu. Aku ini malaikatnya ke bukit. Kalau katamu lempar ke bukit ini ke penduduk Taif, ku lempar ke selesai. Katik lagi sisa penduduk Taif itu. Kalau kita di posisi Nabi Muhammad mungkin lajulah malaikat, ya, untal-untal ke bukit itu agar jangan ada sisa. Tapi kan tidak, kesabaran Nabi itu. Lah dizalimi, lah disakiti, lah dilempari. Ketika dapat tawaran itu justru kemudian jadilah malaikat, jadilah. Terima kasih tawaranmu itu. Aku nak berdoa, kau aminkan doa justru. Ya. Gitu kalau ada sampai di titik ini, Pak, tentu dengan permasalahan yang berbeda itu istimewa ya. Ialah pecah Nabi kamu tuh ya. Ya dari satu sisi yang lain ya. Dizalimi orang, disakiti orang, ada kemampuan nak membalas tapi sabar. Nah, itu mirip-mirip dengan kejadian Nabi ini. Jangan dianggap remeh. Itu insya Allah buahnya nanti kita rasakan ya. Sabar baik. Kalau kita Pak baik dengan orang yang baik dengan kita itu memang wajar sebetulnya. Orang baik dengan kita baik. Ya. Tapi kalau sudah sampai kita baik tetap kepada orang yang jahat dengan kita, nah itu lain itu ya. Makomnya lah parak jadi wali itu. Kalau ada bapaknya di sini juga tahu. Kita minta doa dengan dia ya. Iya. Orang zalim jahat dengan kita masih baik. Kan Nabi itu begitu. Jadilah malaikat, aku nak berdoa, kau aminkan. Nabi berdoa, Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'a. Ya Allah, tolong nanti keluarkan dari tulang sulbi orang Taif itu hamba-hamba yang menyembahmu, orang-orang yang menyembahmu dan tidak menduakanmu. Maka Taif itu berkat hari ini Pak, termasuk yang banyak umat Islamnya. Sampai ada yang nyebut 100% macam Mekah dengan Madinah Taif itu ya penduduknya. Ini kalau dulu Nabi tak berdoa tidak ada lagi Taif, maka tak kati juga lawatan ke Taif bagi orang yang berangkat umroh hari ini. Nah jadi ini kesabaran Nabi itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang patut kita jadikan contoh ya. Rasulullah itu tadi berkali-kali dakwah dilempari, dakwah dicaci maki, dakwah disakiti. Ya, kita dakwah lemah hari ini ya, hanya meneruskan, tidak ada penolakan dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian belum kita coba bagaimana dakwah yang kemudian ternyata mendapatkan penolakan. Baik penolakan itu sederhana biasa atau penolakan yang sampai sifatnya menyakiti fisik seperti yang dialami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasul begitu. Dari usia 40 diangkat jadi nabi, tidak pernah tenang itu, Pak. Tidak pernah tenang. Yang sebelumnya tenang, tapi karena menerima risalah ini tidak tenang jadinya. Ya tidak tenang itulah yang diiringi dengan kesabaran beliau. Kan kalau milih Pak, Nabi itulah lemak hidupnya tuh Pak. Ya, jangan dikira Nabi itu hidupnya miskin. Nampak Ustadz, Rasul itu miskin ya. Ngapa? Kan ada riwayat kalau dia itu bangun itu bekas tikarnya itu nampak di wajah beliau. Ada juga yang sering disampaikan itu pernah Rasulullah mengikat perutnya itu dengan tali yang ada batu itu. Mungkin itu dulu ya, kecil-kecil dulu kami galak juga Pak dipesan ke. Amal lapar letak ke batu di situ. Mungkin dari itu. Bukan itunya, Rasulullah kaya raya. Istrinya itu saudagar. Usia 25 tahun mempersunting dan memperistri Khadijah, itu lemak hidup Nabi. Nabi juga terus berdagang, berniaga. Tapi kan kemudian tak cukup dengan itu. Dunia kan begitu. Lama-lama sampai di titik rasa puas dengan dunia itu, Nabi mulai naik ke Gua Hira, tahannus tadi itu. Ya, tahannus. Itu sudah juga kita ceritakan. Ya, Nabi tahannus. Kalau Bapak nanti juga ada kesempatan, tapi kalau umroh memang waktunya mepet ya. Apalagi yang 9 hari. Tapi kalau memang yang muda-muda yang gesit mungkin bisa ya, naik taksi dia dari Mekah ke Jabal Nur, Gua Hira. Ya, itu memang ada tempat di situ bisa sholat subuh di atasnya itu. Ada kawan saya itu promosi umroh. Ya, dia letakkan di situ plus
sholat subuh di Gua Hiro. Oh, promosi kawan ini bilang ya, sholat subuh di Gua Hiro. Ternyata memang ada satu tapakan khusus, tapi bukan dalam Gua Hiro-nya. Gua Hiro-nya kan kecil. Di situ ada tempat yang mungkin bisa 4 sop, yang sesopnya sekitar orang 10, itu bisa sholat di situ ya. Tapi naiknya juga Pak, amun kita lah sepuh, jangan juga kalau tengok dari bawah tuh ya Allah, kalau telabu, kalau nyampak itu ya, tinggi itu ya. Nah, kalau masih sehat silahkan. Nah, kesabaran Nabi ini sejak beliau usia 40 turun ayat beliau jadi Nabi, itu tidak berhenti-henti ujian kesabarannya itu. Ya, nah, inilah yang kemudian mendukung beliau ya, menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah kesabaran itu akhirnya beliau dapatkan ketika Rasulullah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi macam Pak, Madinah itulah disiapkan oleh Allah. Muhammad, setelah 13 tahun kau di Mekah, nah inilah buah kesabaranmu ini. Sampai di Madinah, Nabi itu langsung kemudian mendapatkan penerimaan yang baik, sehingga mudah nyusun kekuatan mudah, dakwah mudah ya. Sehingga nanti fase Madinah itulah lain dengan Mekah. Fase Madinah itu sudah mengumpulkan kekuatan, ngatur kehidupan, turun syariat dan sebagainya. Ya, sehingga siap untuk berperang. Maka nanti perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lain itu setelah Rasulullah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua bahwa jalan dakwah ini adalah dakwah yang menuntut kesabaran yang luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan dengan kedudukan kita masing-masing lah ya, dengan kedudukan kita masing-masing, apa yang bisa kita sumbangkan untuk Islam ini kita sumbangkan. Dakwah ya, paling tidak dakwah personal tadi Pak. Dakwah ini bisa kalau sebetulnya dakwah itu kan bahasa Arab, bahasa kitanya ngajak orang buat baik ini pacak kalau. Maka ada istilah nahnu duat qabla kulli syai'. Kita ini hakikatnya dai kalau Pak, sebelum segala sesuatunya. Sebelum kita ini bahwa dikenal birokrat, pegawai di sini, PNS atau pedagang dan sebagainya, sejatinya kita ini dai kalau. Wayang ngajak orang sholat misalnya itu kan pacak kita insya Allah ya. Kalau ada keluarga, dulur, sana belum sholat, carilah ya kesempatan untuk kemudian bisa mendakwahi mereka. Dakwahnya bukan dakwah ini, dakwah personal ya, dakwah fardiyah namanya itu, person to person. Nah, diajak cari waktu kapan bisa ngobrol ya. Syukur kalau misalnya dengan sesuatu yang menarik hati orang yang bakal kita ajak itu dulu. Tengok dia ni apalah hobinya. Kalau dia hobi mancing, ajak mancing. Dakwah personal tuh begitu. Nah, apa ya mancing kita? Kemana? Ke Oki. Oh, kan jauh Oki itu Pak. Dari Palembang ke Oki perjalanan lah 1 jam 2 jam lah, banyak yang bisa diomongkan di perjalanan tuh. Belum sambil mancingnya itu. Mancing tuh kan macam ini, gawi yang tak katik gawi, apa bahasanya itu ya. Nah, nunggu ikan narik pancing itu ya. Kan macam ngobrol itu. Ya, sebelum menggut pancing itu ikan itu narik umpan. Nah, ini ya. Atau misalnya kawan tuh senang bola Ustaz, nonton bola, ajak nobar. Ya, di mana nobarnya misalnya begitu. Kalau dia senangnya klub apa, beli ke baju klubnya itu. Nah, kita hadiah ya. Itu biasanya pengikat ya, pengikat hati. Saya ingat dulu ada kakak kelas saya dulu di Mesir, kalau nak ngajak kita dakwah ya, ngajak kita dakwah di salah satu kelompok organisasi yang bagus ya. Saya masih ingat betul dulu, no, di jamunya dulu. Kita anak baru Pak mahasiswa baru, diajak makan di restoran yang besar. Oh, diajak makan nih, galak kalau Pak kalau diajak makan ini, apalagi mahasiswa ya. Iya, saya sampai balik tak termakan lagi di restoran itu karena memang mahal restoran itu ya. Itu senangnya teringat dan terima kasih dengan dia. Tercebur akhirnya dengan dakwah itu, alhamdulillah. Nah, ini ya yang kita syukuri. Baik, jadi itu saja insyaallah. Ada soalan tak sebelum kita akhiri? Ada Ustaz? Nambahi Pak Ustaz antum. Bertanya niat. Allah, silakan Ustaz. Fadhal. Diuntal ke kotoran unta Ustaz. Secara fikih sikap beliau bagaimana Ustaz? Kalau secara akhlak kan mungkin tidak marah kan. Kalau secara fikih beliau itu membatalkan sholatnya bagaimana? Iya. Yang kedua, batas kesabaran Rasulullah Ustaz. Karena kalau di Taif itu beliau tak marah kan. Padahal sudah disakiti, dilukai gitu, tidak marah. Tapi saat-saat yang lain seperti yang kita kaji beberapa pekan yang lalu,
beliau pimpin perang kan, atau menyuruh sahabat yang memimpinnya. Jadi ada beliau sabar, ada diajak perang gitu. Nah, yang pengen tahu itu batas kesabaran beliau tuh bagaimana menyikapi orang-orang yang dihadapi itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustadz yang bertanya detail nih, yang belum nih bertanya. Ya baik. Jadi fikih itu ketika dilempari kotoran unta mungkin tak sama dengan keadaan kita hari ini, Ustadz. Ya, jadi bisa jadi pertama, ya, karena detailnya kita tidak tahu itu, karena dalam sirah itu kan begitu baik. Apa kotoran unta itu yang kering, misalnya ya? Apa yang baru misalnya kan? Kalau yang kering kan itu sifatnya agak lain itu dengan yang basah ya. Yang basah itu yang baru, misalnya baru dikeluarkan dari unta ya, diambil, lempar, itu kan lengket baunya dan sebagainya. Kalau kering lain kan, macam kita misalnya ada teh kucing yang kering itu kan, itu. Dan di samping bahwa zaman itu boleh jadi karena Rasulullah kan belum mendetailkan tentang perkara-perkara fikih itu, nanti baru kemudian detailnya itu ketika di Madinah. Walaupun syariatnya sudah ada, kan syariatnya sudah ada. Apalagi sebelum turun yang 5 waktu, ya, yang 5 waktu pada peristiwa Isra Mi'raj, kan sudah ada sholat. Nabi sholat pagi, sholat petang, ya. Karena syariat ini sama galau, bahkan kalau ditarik ke sana, umat-umat terdahulu juga sholat, juga puasa, juga zakat. Cuman bentuknya itu yang bisa jadi mungkin ada kemiripan, mungkin juga jauh samanya dengan kita. Nah, bagaimananya itu yang kita sukar telusuri ya. Jadi waktu itu yang kita tahu dalam sirah, Rasul teruskan sholatnya kan, sampai nanti ada riwayat yang lain itu yang membersihkannya adalah putri beliau, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meneruskan sholatnya ya. Kalau meneruskan sholat berarti tidak batal saat itu ya. Nah, ini kalau dibaca dari perspektif sirah nabawiyah, itu satu. Yang kedua, bagaimana bentuk kesabaran yang ada pada Rasul itu ya. Ketika periodisasi Makkah, kita yakini tentu tadi sudah tak sama lagi dengan periodisasi Madinah. Nabi diminta sabar waktu di Mekah karena memang itulah yang terbaik untuk dakwah saat itu. Ya, sebab kalau Nabi nak memerangi, misalnya begitu ya, saat itu konyol misalnya begitu ya, karena Nabi tak punya pasukan. Ya, tapi itulah bentuk kesabaran saat itu dan bentuk izzahnya beliau itu dengan kesabaran menghadapi tekanan ataupun caci maki orang-orang Quraisy saat itu dalam bentuk menahan diri. Tapi ketika sudah ada punya kekuatan, ya, lalu kemudian Rasulullah melayani dalam bentuk berperang, itu tidak serta-merta kemudian menjadi sebutan bahwa oh Rasul setelah di Madinah tidak sabar lagi misalnya begitu ya, tidak. Tapi itu sudah memang fasenya, fase sudah terbuka. Rasulullah juga sudah dakwah lebih terang-terangan lagi, mengajak lebih serius, dan memang sudah saatnya untuk intisarud dakwah itu tersebar lebih luas, dan diantara jalannya adalah dengan berjihad ini ya. Dan kalau kita lihat justru memang di awal-awal jihad itu malah menunjukkan kesabaran juga sebetulnya, karena bukan Rasul yang menyerang terlebih dahulu ya, perang Badar, perang Uhud, lebih kepada defensif, lebih kepada defense ya, lebih kepada menahan diri, bertahan. Nah, dan bertahan itu karena mereka sudah dalam bentuk kekuatan, sudah dalam bentuk pasukan, ya mereka akhirnya bisa ya untuk kemudian berperang itu, berjihad. Jadi kita ambillah kesimpulan bahwa memang itu sudah fasenya ya untuk kemudian menjadi alat atau wasilah semakin dikenalnya dan tersebarnya Islam. Dan kita harus pahami bahwa Rasulullah tidaklah berperang kecuali untuk satu, mempertahankan diri, yang kedua untuk kebaikan tempat di mana Rasulullah kemudian masuk ke situ atau nanti sahabat yang meneruskan. Jadi bukan macam orang yang berperang untuk menjajah, untuk menguasai lalu kemudian menindas orang-orang di situ, tidak. Kalau kita baca Islam tidak pernah demikian. Jadi itu insya Allah yang penting kita yakini bahwa itu memang fasenya dan bukan bentuk
tak sabarnya lagi Rasul misalnya, lalu kemudian mengajak orang-orang berperang. Insya Allah demikian ya. Naam, cukup ya insya Allah. Saya rasa itu saja, kita akhiri dengan baca salawat seperti biasa untuk Rasul, kemudian kita doa penutup majelis. Mungkin kita tambahkan sedikit doa untuk Palestina ya, sedikit saja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila ya rabbal alamin. Washfa' lana ya Allah bi syafa'atil habib, syafa'ati habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma nalqaka fika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa yaqadi al hajat. Allahumma alayka bil yahud, Allahumma alayka bil yahud, Allahumma alayka bil yahud wa a'wanihimul mu'tadin alladhina qatalu ikhwanana al muslimina fil masjidil aqsa khassa wa fi Palestina amma. Allahumma anzil alaihim wa ala man awanahum ba'saka alladhi la yuraddu anil qawmil zalimin. Allahumma wahid sufufal muslimin, Allahumma wahid sufufahum, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma taqabbal shuhada'ahum ya arhamar rahimin. Wa subhanakallahumma rabbi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.